Halo semua, selamat datang di channel Lulu Ilham. Kali ini kita mau bahas tentang apa? Masih sama tentang manajemen bisnis, tapi ini untuk part 2-nya, yaitu organisasi bisnis dan lingkungannya. Lanjut saja, yang pertama, sistem organisasi bisnis. Pakar manajemen yang bernama Charles Bernard menyebutkan suatu organisasi merupakan suatu sistem yang terbuka. Jadi, tiga bagian ini tuh merupakan suatu sistem yang terbuka. Apabila organisasi dipandang sebagai suatu sistem terbuka, maka organisasi akan menerima masukan atau input yang terdiri dari bahan baku, sumber daya, modal, teknologi. Nah, proses itu mengalami transformasi yang mengubah masukan atau input menjadi suatu produk dan jasa melalui apa? Yaitu melalui kerja karyawan atau kegiatan manajemen serta operasi yang dilakukan. Nah, output ini nantinya dapat memberikan keuntungan dapat memberikan keuntungan perusahaan dari hasil kerja karyawan atau dari hasil manajemen, operasi manajemen, dan hasil yang lebih terlihat itu adalah kepuasan kerja karyawan juga dan produktivitas. Kemudian keberhasilan organisasi itu dilihat tergantung dari tingkat interaksi efektif dengan lingkungannya atau kelompok atau lembaga. Lingkungan itu bisa pelanggan, pemasok, pemerintahan, atau lembaga keuangan. Lanjut, yang kedua itu ada sumber daya organisasi. Nah, sumber daya organisasi ini terdiri dari apa? Dari manusia, material, mesin. Mesin itu bisa fasilitas dan energi, kemudian ada uang dan informasi. Tujuan dari sumber daya ini adalah bagaimana menggunakannya itu dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga, materi terakhir, yaitu tentang lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi ini tidak sama dengan perusahaan lain dan ada 8 elemen lingkungan yang memberikan pengaruh bagi perusahaan. Yang pertama itu adalah pemasok. Pemasok itu yang menyediakan kayak material, mesin, jasa, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang kedua itu ada pelanggan. Pelanggan itu merupakan yang memakai produk dan jasa perusahaan. Yang ketiga adalah serikat pekerja. Serikat pekerja itu adalah tenaga kerja, organisasi tenaga kerja yang terampil maupun yang tidak terampil. Yang keempat ada masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan ini terdiri dari lembaga-lembaga yang mempengaruhi sumber daya uang yang tersedia bagi perusahaan, kayak contohnya bank gitu, atau lembaga peminjaman lainnya. Yang kelima ada pemegang saham. Pemegang saham ini merupakan orang-orang yang menanam, istilahnya itu menanam modal pada perusahaan dan mewakili sebagai tingkatnya itu manajemen yang tinggi gitu. Kemudian ada yang keenam, pesaing. Pesaing ini merupakan mencakup semua organisasi yang bersaing gitu, di dunia pasar persaingan. Yang ketujuh ada pemerintahan. Pemerintahan baik daerah, pusat, internasional yang memberikan batasan dalam bentuk peraturan gitu, maupun bantuan berupa dana, jasa, dan informasi. Yang terakhir ada masyarakat global. Nah, masyarakat global itu masyarakat luas yang bertanggung jawab memperhatikan lingkungan alam dan menyediakan produk dan jasa yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan beroperasi dengan penuh etika dan moralitas yang paling penting. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat.